Wow! Om Swastiastu, Bapak Ketut, Sampun Navigator, Dumugi Bapak Ketut dan sekeluarga Sinarang Sami, Stando Kenak dan Rahayu. Nah, sesuai dengan rencana Bapak Ketut, jadi akan membangun kerajaan atau wisangah. Iki sudah buatkan gambar. Tapi dirin, sesuai dengan pengamat yang kemarin waktu ketemu ya. Jadi kirang langkung tak terletak rumah secara keseluruhan sapuniki. Nah, ini adalah jalan ya. Sudah diangkatkan kompas sampuro karena tidak agak paling di sana ya, seperti ini. T ini artinya timur, B ini artinya barat, U ini artinya utara, S ini artinya selatan. Nah, kalau secara keseluruhan yang Q kan semua. Ini adalah utara, ini timur, ini utara, ini adalah selatan. Jadi jalan ini ya melintang dari utara ke selatan. Gitu ya. Di sini tiang parkir kemarin ya. Nah, kemarin yang masuk di sini. Sini ada warung kalau nggak salah. Di sini ada bangunan. Nah, di sini tempat kita ngobrol kemarin ya, betul ya. Nah, di teras. Seperti ini. Ini harus dipaham terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan rencana pada waktu kita ngobrol ya, ini sudah bisa dibuatkan secara keseluruhan. Tampilan umumnya seperti ini. Ini tampak dari baratnya. Nah, seperti ini. Ini masih struktur padat. Jadi belum di finishing ya, belum di finishing. Nah, kemudian ini dapat selatannya. Nah, kemudian ini pinggir timurnya. Di sini kan ladang tinggi ya, habis. Nah, kemudian di sini juga habis ya karangnya tempatnya. Cuman space bangunnya di sini masih ada, kalau nggak salah sekitar 1 meter ya. Nah, seperti ini tampilannya. Mengenai ukuran padat, nah, itu untuk tiangnya ya, yang maksudkan ini tiang ya, ini tiang dan ini juga tiang. Nah, tiang dari ujung barat ke timur itu 4,50 meter. Kalau dari utara ke selatan, ini utara ini selatan ya, itu 5,50 meter. Next nanti setelah di bordes, setelah lantai, jadi lantainya akan berukuran 5,5 ya. Dari barat ke timur ini 5,50 meter nanti. Nah, ini. Ya, nah, ini 5,50 meter. Kemudian dari utara ke selatan itu 6,50 meter ini. Daknya, bordes. Lantai merajat. Itu dulu, nggih. Nah, niki anggap aja batako ya. Nah, batako. Ini yang kasih bakat. Nah, kemudian besar kolom ini pada semuanya besar kolom ini tiang artinya ya 30 cm itu standarnya. Kalau dia ukur ya. Nah, ini kalau dia ukur 30 cm ini angka 30 ya. Ini sudah melalui proses penghitungan komputer. 30 kali 30. Sini juga 30 ya. Nah, kemudian mengenai kedalaman galian untuk cakar ayamnya. Ini sudah ukur dari sini sampai sini ya. Itu 1 meter. Ini adalah standar. Nah, ini 100 ini artinya 1,00 m ini artinya 1 meter ya, 1 meter sekali. Itu standar konstruksi. Kurang dari itu yang tidak menyarankan, karena ini memang standarnya seperti itu. Ya, mengenai pembersihan sudah yang jelaskan kemarin. Nah, ini tampilannya saja ya. Nah, untuk tangga, nah tangganya ini tidak mungkin kan dari utara ke selatan kemudian balik lagi ke utara, tidak mungkin kan, harus balik lagi ke selatan. Nah, sesuai dengan anak tangga, sesuai dengan keidealan melangkah. Jadi masing-masing tangga itu
tingkatan tangga itu adalah 23 cm ideal ya. Kalau lebih dari itu tidak direferensikan, tidak dianjurkan, terlalu capek nanti naiknya. Seperti itu. Ini standar konstruksinya seperti itu. Nah, karena kita menghindari agar dari bangunan, dari kerajaan ini tidak menghabiskan banyak tempat ke sini ya untuk tangganya. Karena di sini asumsinya nanti next jangka panjang akan ada bangun di sini second 6 ya, terus ke ini sudah yang kuatkan tata letaknya. Nah, untuk nilai maksimalnya seperti ini padat ya, bentuk tangganya. Kita naik dulu ke utara ya, kemudian belok ke timur, terus naik ke selatan, belok ke timur, baru naik ke utara. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk railing ya, railing seperti ini ya, ya. Kerajaan seperti ini tampilnya secara umum. Oke, nah sekarang akan Titiang tunjukkan animasinya, animasi video itu yang jelaskan tadi secara umum saja ya. Nah kemudian biar Padet bisa melihat secara keseluruhan mana pondasi, mana urugan, jadi yang akan tampilkan sekarang sambil apa ya, memahami kiranya mana yang kurang. Nah, seperti ini yang dari arah barat nih, dari arah barat terus menuju ke utara. Itu. Nah, kemudian di sini di teras ini kita ngobrol kemarin ya. Ini yang tampilkan untuk perajaannya secara umum keseluruhan nanti akan Titiang plus 1 persatu atau tutup 1 persatu. Jadi akan muncul nanti denahnya kelihatan, tanah aslinya akan kelihatan nanti. Nah, ini tampilan merajaan. Nah, ini sudah yang tutup temboknya ya. Nah, temboknya sudah terclose dia. Ini tinggal perajaannya sekarang di atas. Seperti ini tampilan perajaannya pada. Nah, yang putih itu adalah denah temboknya. Denah tembok. Nah, perajaannya pinggirnya yang akan tutup. Nah, ini denahnya ya. Patmo. Itu naik nanti jangka panjangnya. Kalau memang sementara kita buat patmo dan hiasan saja tidak masalah. Nah, seperti itu. Naik nanti kalau kita membangun berarti kita sudah tersedia media nantinya. Nah, ini tangganya sudah yang turunkan. Nah, seperti ini. Ini masih mentah nih, bisa diplester nanti temboknya ini. Nah, dinding ya, tembok dinding. Nah, ini sekarang strukturnya kelihatan pada. Nah, seperti ini kelihatan strukturnya, ya. Jadi pembesiannya tidak yang lihat kan, karena agak ribet. Ya, yang penting Bapak Ketut paham dulu ya. Yang pasti di tengahnya ada penulang besi, sesuai dengan yang kita obrolkan kemarin. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, kemudian pondasinya yang tutup. Nah, yang hilangkan. Nah, sekarang tinggal tanah urugannya nih, Ki. Nah, angkat aja urugannya ini. Apa? Tanah urug yang merah itu ya. Tanah urug. Nanti akan dicangklus juga kok tanah urug. Biar kelihatan slope-nya. Jadi muncul sekarang slope. Nah, seperti ini. Slope. Nah, yang muncul konstruksinya adalah cakar ayam, slope, tiang, ring, di atas ya bentangan gitu ya. Kemudian dak. Nah, seperti itu. Lantai. Nah, angkanya kelihatan 5,50 meter kali 6,50 meter untuk daknya nanti mereka. Sementara di bawah 4,5 kali 5,5 meter ya. Jadi keluar dia 1 meter, 1 meter. Keluar ke barat dan keluar ke kemana ya? Selatan. Nah, seperti itu. Nah, ini kelihatan sekarang ya, ini denahnya nggih. Nah, perajaannya seperti ini. Nah, ini denah apa ya? Patmo, oke. Nah, strukturnya sudah kelihatan seperti ini strukturnya.
lu ke yang plus nanti atau tidak, atau yang turunkan. Yang jelas ini sudah bisa dibaca sebenarnya nih berapa bongkarannya. Yang pasang kembali pondasinya nih, yang pasang kembali pondasinya, kemudian tanah hurufnya nanti satu persatu dia akan kembali. Ini tanah hurufnya nih. Sengaja yang tidak keramik dulu biar kelihatan prosesnya itu biar kelihatan. Nanti kalau keramiknya kan gampang setelah belajar. Pahamlah pakai nanti ya. Seperti itu. Di dindingnya terpasang, nanti tinggal terpasang aja, tinggal diplester saja. Itulah maksudnya finishing. Ya. Jadi itu yang kita jelaskan. Yang terpenting kan proses mekanisme orang bekerja itu seperti ini. Tangganya naik ya. Seperti Z, bukan U ya, Z sekarang. Di Z. Naik tangannya ideal pada cuma 23 cm. Kalau lebih dari itu tidak direferensikan ya, tidak disarankan, karena ukuran yang ideal itu antara 18 sampai 23 cm. Ini sudah maksimal. Ini denah tingginya sekarang ya. Kita mau bangun yang mana, apakah patmo dan biasnya saja, tidak masalah. Nanti tugunya bisa disusul kemulannya seperti ini. Tugu karangnya ini terpisah ya, di luar daripada meranjang. Seperti itu. Ini konsepnya kemulannya membanyak ya. Boleh nanti untuk atapnya bisa dipakai genteng ya, tidak masalah. Apa aja boleh, tidak masalah ya. Yang penting denah layoutnya ini benar begitu. Itu namanya pemilihan jenis material, mau pakai hijau, mau pakai genteng, tidak masalah. Termasuk juga untuk pelinggihnya ini, mau pakai batu karang asam, batu candi, bata merah, apa aja, tergantung seleranya apa ketut ya. Seperti itu. Ini tampilan dari apa ya? Dari timur ya, dari utara. Ini dari belakangnya ini tampak sampel pada dari tembok itu jarak pelinggihnya itu tampak sampel 35 cm. Ini sudah tampil sekarang tembok penyengker. Secara umum seperti ini kelihatan. Ini atau bisa juga jangan di tembok seperti ini, batakonya pakai yang di pinggirnya. Ini tampilan dari depan. Ya. Yang tidak tahu arah paling yang lagi ya. Sekarang masuk. Dari selatan ya. Ini tampilannya. Temboknya itu minimalis ya. Enak sekali kelihatannya, bagus sekali menurut dia ya. Seperti ini barangkali bisa disimak, bisa dipahami. Kemudian berdasarkan gambar ini patut juga memiliki dasar pertimbangan yang diacuan, kita apakan atau diubahnya di mana. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan ya, kurangnya di mana seperti itu. Media yang tersedia apakah kurang lebar, kurang cukup. Lalu segini ideal menurut yang ya, menurut yang ideal. Karena next nanti yang ideal kan yang ideal yang maksud adalah ketika nanti terregulasi dengan bangun-bangun yang lain. Sangahnya saja bagus misalnya, proporsinya bagus, tapi ketika mengganggu bangunan lain tentu itu kurang ideal secara keseluruhan. Itu yang kita maksudkan, ideal secara keseluruhan. Semua mendapat porsi. Itu patut yang kita maksudkan. Jadi ketika kita membangun sangah dengan ukuran sekian, balik ke 6, aksesnya maksudnya medianya tersedia. Seperti itu patut ya. Bisa yang tampilkan, yang stop aja dulu. Baiklah patut, semoga saja gambar tidang ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi dasar pertimbangan patut sebelum patut memulai mengaplikasikan di lapangan. Sampurayang pisan kirang langkungnya patut nggih. Jika ada yang kurang berkenan,
yang Nunas Ampuro ping banget. Salam rahayu majang ring keluarga Sinarang Sakti. Kijang sinap dengan Pramo Santi Badan. Om Santi, 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 Om.